Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Fatur yang kami hormati selaku dosen pengampu mata kuliah fikih dan teman-teman yang kami sayangi, kami dari kelompok 7 akan menerangkan tentang munakahat atau pernikahan. Kelompok kami terdiri dari Novianto Wahyu Jati Nugroho, Bagus Susilo, Muhammad Amin Saifuddin, Ongki Nugroho, dan Eli Erviana. Oke, langsung masuk ke penjelasan yang pertama. Masuk ke materi yang pertama, yaitu ada landasan hukum. Di landasan hukum tentang munakahat ini tercantum dalam Quran surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim, yang artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Tafsir dari ayat ini dalam tafsir Al-Mukhtasar dijelaskan bahwa perintah untuk menjaga kehormatan ini diikuti dengan perintah untuk melakukan hal yang dapat memudahkan pelaksanaan perintah menjaga kehormatan dan menundukkan pandangan ini, yaitu dengan memerintahkan para wali dan tuan yang beriman untuk menikahkan orang-orang beriman yang solih dan mampu menanggung mahar dan nafkah, baik itu dari kaum lelaki maupun perempuan, dan orang merdeka maupun budak, dan wajib membantu mereka untuk menikah. Dan jika orang yang ingin menikah itu adalah orang yang fakir, maka janganlah itu menghalangi untuk menikahkannya, karena Allah akan memberinya rezeki dengan karunia-Nya yang besar. Allah Maha baik kepada makhluknya dan Maha mengetahui kemaslahatan mereka. Kemudian slide selanjutnya, hadis Rasulullah juga menjelaskan anjuran untuk menikah. Rasulullah SAW bersabda, nikah itu sunnahku, barang siapa yang tidak suka bukan golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tafsir hadis di atas bahwa berkeluarga merupakan salah satu aspek dari berbagai aspek ibadah. Oleh karena itu, setiap muslim harus mempunyai kesadaran bahwa dalam membentuk keluarganya sebagai aplikasi dari keinginan untuk mengikuti Rasulullah SAW. Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melaksanakannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada tujuan umum disyariatkannya pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin, menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Di samping tujuan umum dari disyariatkannya pernikahan, masih terdapat tujuan-tujuan lain. Yang pertama, nikah merupakan jalan terbaik untuk memiliki anak, memperbanyak keturunan, sambil menjaga nasab yang dengannya bisa saling mengenal, bekerja sama, berlemah lembut, dan saling tolong-menolong. 2. Nikah bisa dimanfaatkan untuk membangun keluarga solehah yang menjadi panutan bagi masyarakat. Suami akan berjuang dalam bekerja, memberi nafkah, dan menjaga keluarga. Sementara istri mendidik anak,
mengurus rumah, dan mengatur penghasilan. Dengan demikian, masyarakat akan menjadi benar keadaannya. Yang ketiga adalah nikah akan memenuhi sifat kebapaan serta keibuan yang tumbuh dengan sendirinya ketika memiliki keturunan. Adapun di dalam komplikasi hukum Islam atau KHI, pasal 3, tujuan daripada disyariatkannya pernikahan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, pasal 1, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu, suami, istri perlu membina, saling pengertian, dan bantu-membantu, serta mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan bersama secara spiritual dan material dalam waktu yang tak terbatas. Ragam hukum nikah. Ragam hukum nikah terbagi menjadi 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga makruh, yang keempat mubah, dan yang kelima adalah haram. Wajib. Menikah menjadi wajib apabila dalam diri seseorang sudah terpenuhi 2 hal berikut. Pertama, khawatir jatuh ke dalam perbuatan zina. Kedua, sudah mampu secara materi dan finansial. Jika dalam diri seseorang sudah terpenuhi 2 hal tersebut, maka dia sudah wajib hukumnya menikah. Yang kedua, sunnah. Disunahkan menikah bagi seorang yang sudah mampu secara materi dan finansial, namun dirinya tidak khawatir jatuh pada perbuatan zina. Dia masih bisa mengendalikan syahwatnya untuk tidak berbuat zina. Baginya disunahkan untuk segera menikah agar bisa menyempurnakan separuh agamanya. Yang ketiga, makruh. Bagi seorang yang belum punya penghasilan sama sekali dan dirinya bisa menahan diri dari perbuatan zina, maka hukumnya makruh bagi dirinya untuk menikah. Suami bertanggung jawab untuk menafkahi istri, sehingga apabila tidak memiliki penghasilan untuk menafkahi istri, maka makruh untuk menikah. Mubah, jika tidak ada hal-hal yang mendorong seseorang untuk menikah dan tidak ada pula yang mencegahnya, maka baginya menikah hukumnya adalah mubah. Dia tidak dianjurkan untuk menikah dan juga tidak ada larangan untuk menundanya. Haram. Menikah haram hukumnya bagi seorang yang tidak bisa memenuhi nafkah untuk istrinya, baik nafkah materi atau batin. Jika menikah akan merugikan dan menelantarkan istrinya atau akan mendorong dirinya untuk mencari nafkah dengan cara yang dilarang oleh Allah, seperti dengan mencuri dan lain sebagainya, maka haram baginya untuk menikah. Lanjut pada submateri rukun dan syarat nikah. Yang pertama ada rukun-rukun pernikahan yang terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, 2 orang saksi, ijab dan qabul. Syarat-syarat pernikahan, syarat besarnya itu ada 2. Yang pertama, calon mempelai perempuannya halal untuk dinikahi oleh laki-laki yang ingin menikahi atau menjadikannya seorang istri. Jadi perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram untuk dinikahi, baik karena haram untuk dinikahi untuk sementara maupun untuk dinikahi selama-lamanya. Syarat yang kedua, akad nikahnya dihadiri para saksi. Kemudian, secara rinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut. Yang pertama ada syarat-syarat kedua mempelai. Syarat yang pertama itu ada syarat bagi pengantin laki-laki. Pengantin laki-laki itu harus beragama Islam, harus jelas atau terang bahwa calon suami itu betul-betul laki-laki. Yang ketiga, orangnya diketahui dan tertentu. Yang keempat, calon mempelai laki-laki itu jelas dalam hal nikah dengan calon istri. Yang kelima, calon mempelai laki-laki tahu atau kenal pada calon istri serta tahu betul
calon istrinya halal baginya. Yang keenam, calon suami rela atau tidak dipaksa untuk melakukan pernikahan itu. Yang ketujuh, tidak sedang melakukan ihram. Yang kedelapan, tidak mempunyai istri yang haram untuk dimadu dengan calon istri. Yang kesembilan, tidak sedang mempunyai istri 4. Kemudian syarat yang kedua ada syarat bagi calon pengantin perempuan. Calon pengantin perempuan harus beragama Islam atau ahli kitab. Terang bahwa ia perempuan, bukan kunsta atau banci. Yang ketiga, perempuan itu tentu orangnya. Yang keempat, halal bagi calon suami. Yang kelima, perempuan itu tidak dalam ikatan pernikahan dan masih dalam iddah. Yang keenam, tidak dipaksa atau ikhtiar. Yang ketujuh, tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh. Selanjutnya, syarat-syarat ijab qabul. Ijab dan qabul dilakukan di dalam satu majelis dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan qabul yang akan merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, serta masing-masing ijab dan qabul dapat didengar dengan baik oleh kedua pihak dan 2 orang saksi. Lalu lanjut, ada syarat-syarat wali. Menurut Syekh Abu Syujak, yang terutama menjadi wali adalah ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, anak laki-lakinya saudara sekandung, anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah, paman, anak laki-laki paman. Nah, wali hendaknya seorang laki-laki beragama Islam, balik, berakal, merdeka, dan adil. Syarat-syarat saksi itu ada 5. Yang pertama Islam, berakal, balik, merdeka, kedua orang saksi itu mendengar. Yang selanjutnya ada khitbah. Khitbah yaitu melamar seorang wanita untuk dinikahi. Melamar bukanlah syarat sah pernikahan, namun ia merupakan sarana menuju pernikahan. Seorang laki-laki dapat melamar wanita kepada walinya. Ketika seorang wanita telah dilamar oleh seorang laki-laki yang baik agama dan akhlaknya, dan wanita tersebut telah menyetujuinya, maka hendaklah walinya segera menikahkan mereka. Hal ini bertujuan untuk menghindari munculnya fitnah. Rasulullah SAW bersabda, "Jika datang kepada kalian seseorang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia dengan anak-anak kalian. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar." Hadis riwayat At-Tirmizi. Mahram nikah. Dalam ilmu fikih, kata mahram berasal dari bahasa Arab yaitu mahram, memiliki arti sesuatu yang dilarang. Dalam fikih, istilah mahram ini digunakan untuk menyebut wanita yang haram dinikahi oleh pria. Selain istilah mahram, terkadang juga ada sebutan muhrim. Sebenarnya sebutan tersebut artinya adalah yang mengharamkan. Dalam artian muhrim, dimaksud adalah suami yang menyebabkan seorang wanita haram untuk dinikahi oleh pria lain. Mahram adalah semua orang yang haram dinikahi selamanya karena sebab keturunan, sepersusuan, dan pernikahan dalam syariat Islam.